Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azki Syeri, mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Prodi PJJPAI. Nomor induk saya 23811300208. Video ini semata-mata memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ansarullah SAG MPD yang kami hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam secara umum adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Kemungkinan keliru dan bertentangan satu sama lain merupakan hal wajar karena berdasarkan perspektif orang lain. Filsafat Islam merupakan kajian sistematis terhadap kehidupan, moralitas, alam semesta, etika, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dari sekian banyak ulama yang mencoba untuk menengah-nengahi tentang boleh tidaknya berfilsafat dalam Islam, di antaranya adalah Yusuf Musa. Dalam salah satu karyanya, Syekh Yusuf Musa berani mengungkapkan bahwasanya Al-Quran itu sendiri mengajak umat muslim untuk berpikir secara filsafat. Artinya berpikir cerdas dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dan ayat lain yakni surat Al-Hasr ayat 2 yang artinya adalah maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran wahai orang-orang yang memiliki wawasan. Dalam menafsiri ayat di atas, pemikir filsafat Islam yang terkemuka yakni Ibnu Rushdi menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah agar kita bisa mengambil hikmah dari suatu sifat yang masih majhul, masih tidak bisa dipahami agar dapat menjadi maklum, bisa diketahui. Kias yang diterapkan oleh Imam Rushdi itu sepertinya menjadi jalan tengah untuk berfilsafat atau berpikir serta merenungi segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini. Kedua ayat tersebut cukuplah untuk menjadi jalan bagi kita untuk mempelajari ilmu filsafat dengan cara mentadaburinya, agar kita bisa mengetahui tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tentang segala hal yang ada di muka bumi ini yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadikan ilmu filsafat itu sebagai alat untuk menolak ajaran Islam, lebih-lebih menyangkal kebenaran Al-Quran. Perkembangan filsafat Islam, filsafat Islam itu diawali di kalangan umat Islam pada zaman penerjemah yang dilakukan untuk memperoleh ilmu-ilmu di luar agama Islam. Penerjemah diawali dengan temuan-temuan buku-buku Yunani karena dinilai memiliki manfaat bagi Islam, maka penerjemah buku dan sejenisnya semakin gencar dilakukan oleh khalifah pada dinasti Abbasiyah. Pemikiran filsafat Islam diawali oleh Imam Al-Kindi dan dilanjutkan oleh Imam Al-Arazi, sehingga filsafat Islam pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akan tapi lambat laun ilmu filsafat mengalami kemunduran pada masa Khalifah Al-Mutawakkil
karena ilmu filsafat mendapat respon negatif dari kalangan salaf, yakni diantaranya Imam Ibnu Hambal. Terus berkembang kembali dan mulai redup kembali karena pemikiran Imam Ghazali yang tidak cocok dengan ilmu filsafat. Lambat laun ilmu filsafat tersebut tetap bertahan sampai pada Imam Suhrawardi, sehingga munculnya filsafat, yakni Imam Ibnu Arabi. Demikian dari kami keterangan tentang filsafat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.